Cerita kali ini berasal dari sebuah gudang yang berada di daerah Cikarang, Jawa Barat. Yono adalah salah satu security yang bertugas menjaga gudang tersebut. Gudang yang dijaga oleh Yono ini berada di dalam kompleks kawasan industri. Dulunya, kawasan industri ini, terutama gudang yang dijaga Yono, adalah bekas kebun yang luas dan rawa-rawa yang diuruk menjadi sebuah lahan kosong. Yono menceritakan, jika dulu, karena area tersebut adalah kebun kosong yang luas dan rawa-rawa. Lokasi ini pernah menjadi tempat membuang korban-korban pembunuhan, karena lokasinya yang sepi, rimbun dan areanya cukup luas. Jadi, menurut Yono, wajar saja kalau sering ada penampakan atau kejadian-kejadian aneh yang terjadi di gudang tempat Yono bekerja. Yono juga sering mendapat giliran piket jaga malam di gudang tersebut. Menurut Yono, sudah biasa kalau ada suara orang seperti mengetik dari ruang kantor karyawan. Walaupun, saat itu tidak ada karyawan yang sedang lembur bekerja. Pernah sekali waktu, beliau sedang tidur-tiduran di halaman depan kantor yang biasanya digunakan untuk upacara. Yono hanya iseng saja tidur-tiduran di sana. Menurutnya, halaman depan kantornya itu adalah tempat yang paling nyaman, karena lantainya yang terasa sangat sejuk. Saat dia sedang asik tidur-tiduran, Yono merasa ada yang ikut menemaninya tidur di halaman itu. Namun, Yono tidak merasa terganggu dengan hal tersebut, karena Yono sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh di gudang tersebut. Prinsip Yono adalah, jika mereka tidak mengganggunya, jadi tidak masalah pula buat dia. Selain digunakan untuk aktivitas pergudangan, salah satu gedung kantor itu juga digunakan untuk tempat pelatihan bekerja. Suatu hari, ada salah satu peserta pelatihan yang memiliki kemampuan melihat makhluk gaib. Dia mengatakan kepada Yono, kalau selain tempatnya yang sejuk dan adem, ternyata juga banyak makhluk gaib yang tinggal di dalam gedung dan ruang-ruang kantor tersebut. Lalu Yono pura-pura bertanya, seolah-olah tak mengetahui hal tersebut. Yono bertanya, di mana saja tempat yang paling banyak ditinggali makhluk gaib. Peserta itu menunjukkan jika di halaman yang biasa digunakan untuk upacara, dan satu tempat di pohon dekat kebun yang berada di samping gudang. Dia melihat seperti banyak arwah-arwah yang belum sempurna dan minta didoakan. Mungkin, itu adalah arwah-arwah bekas korban pembunuhan pada zaman dulu, sebelum tempat itu digunakan sebagai kantor dan pergudangan. Yono pun percaya apa yang dikatakan peserta itu. Pasalnya, bukan hanya peserta itu yang mengatakan hal seperti itu. Namun, hampir setiap tamu yang memiliki kemampuan seperti itu, selalu mengatakan hal yang sama. Beberapa petugas jaga, warga sekitar, dan orang-orang yang lewat sana juga pernah mengalami hal yang sama. Terkadang, para petugas jaga juga pernah melihat penampakan kereta yang ditarik dengan dua kuda, yang sedang berjalan di halaman sekitar kantor pada tengah malam. Namun, hal yang paling menyeramkan adalah yang terjadi dengan keponakan dari Yono. Suatu hari, Yono seharusnya berjaga dengan Pak Mahmud, salah satu petugas jaga dan sekaligus teman dari Yono. Pada malam itu, Pak Mahmud sedang berhalangan, dan tidak bisa masuk untuk jaga pada malam itu. Akhirnya, Yono berinisiatif mengajak keponakannya untuk menemaninya berjaga pada malam itu. Yono mengajak keponakannya, bukan karena Yono takut, namun agar ada yang bisa dia ajak ngobrol saja. Dan kebetulan, keponakannya itu sedang menganggur dan tidak ada acara di keesokan harinya. Singkat cerita, seperti biasa sekitar pukul 11 malam, Yono bersama keponakannya, berkeliling gudang untuk memeriksa keadaan kantor dan memastikan pintu-pintu terkunci, serta lampu-lampu yang berada di ruangan kantor sudah dimatikan. Setelah selesai memeriksa, Yono dan keponakannya itu kembali ke pos jaga pada pukul 1 dini hari. Karena sudah cukup larut malam, dan dirasa sudah cukup aman, Yono dan keponakannya pun memutuskan untuk beristirahat.
Namun, karena di pos jaga hanya tersedia satu tempat tidur, maka keponakan Yono berinisiatif untuk tidur di kursi panjang yang berada di lobi kantor. Lalu, lampu-lampu yang berada di dalam lobi pun dia nyalakan. Karena dia belum mengantuk, si keponakan Yono pun berinisiatif menyalakan TV yang berada di lobi tersebut dan menghisap sebatang rokok, sambil menunggu datangnya rasa kantuk. Setelah sebatang rokoknya habis, dan rasa kantuk sudah mulai datang, ponakan tersebut bergegas mematikan TV, sambil merebahkan badannya di kursi. Setelah mulai tertidur, tiba-tiba saja nafasnya menjadi sesak dan seolah-olah seperti ada yang mencekik dirinya. Dan di saat yang bersamaan, dia tersadar dan akhirnya membuka matanya. Betapa kagetnya dia, di hadapannya ada sesosok genderuwo. Genderuwo itu mendudukinya, sambil menatap matanya yang merah menyala, mulutnya bertaring besar, dan kedua tangannya yang berbulu, seolah-olah sedang mencekik lehernya. Keponakan Yono itu berusaha untuk berteriak. Namun, dengan keadaan yang sesak seperti itu, sangat sulit untuk dirinya berteriak. Si keponakannya pun, hanya bisa meronta-ronta, sambil berusaha melepaskan diri dari cekikan itu. Yono yang kebetulan saat itu belum tertidur, tiba-tiba saja ingin buang air kecil. Yono pun segera bergegas menuju toilet yang berada di dalam lobi kantor. Dan ketika Yono masuk ke lobi tersebut, terkejutlah dia melihat keponakannya sedang meronta-ronta seperti sedang berusaha melepaskan sesuatu dari lehernya. Kemudian, Yono segera mendekati keponakannya tersebut. Dia langsung mengguncang-guncangkan tubuh keponakannya dan menampar wajahnya, berharap keponakannya cepat tersadar. Beberapa saat kemudian keponakannya tersadar dan langsung bangun dengan tubuh yang berkeringat dan nafas yang terengah-engah. Setelah diberikan air minum, dan keponakannya sudah mulai agak tenang. Lalu Yono bertanya, sebenarnya apa yang terjadi dengan dia? Keponakannya pun menceritakan kejadian yang baru saja dia alami dengan ketakutan yang luar biasa. Yono yang mendengar hal tersebut pun memaklumi kejadian itu dan mencoba menenangkannya. Mungkin karena keponakannya baru sekali datang ke sini dan seperti tak sopan, karena menyetel televisi dengan sangat keras, mungkin saja ada makhluk yang terganggu dan tidak suka dengan hal tersebut. Akhirnya Yono dan keponakannya tersebut kembali ke pos jaga. Sang keponakan merasa lebih aman ketika berada dengan Yono. Sepertinya keponakannya itu sangat trauma dengan kejadian tersebut. Akhirnya mereka bersama-sama istirahat di dalam pos jaga hingga pagi. Dan sejak saat itu, keponakan Yono tidak mau lagi jika disuruh menemani beliau untuk melakukan piket pada malam hari. Begitulah kisah sebuah gudang yang sangat angker.